Ini muka aku berokin gatal-gatal. Merah gitu. So guys, liburan kali ini aku memutuskan untuk stay aja di asrama. Karena di luar salah satunya adalah dingin. Terus habis itu di sini kayaknya coronanya lagi meningkat. Terus aku mau menghindar aja daripada aku kena, mendingan aku stay aja di asrama. Aku bisa nonton Netflix, dengerin musik, bisa belajar. Dan kebetulan juga teman-teman aku pada pulang ke rumahnya masing-masing karena kan lagi liburan semester. Ya, Oke, aku mau cerita ke kalian gimana sih kehidupan aku udah 1 bulan nih di Rusia, Siberia. Yang pertama, cuacanya pasti beda banget sama Jakarta. Di sini winter, dingin banget. Paling ekstrim itu aku ngerasain minusnya 24. Ya, dan pada saat minus 24 itu aku bajunya lapis 4 karena sedingin itu. Dan aku kan orangnya juga nggak kuat dingin gitu ya. Cuman di sini ya udah biasa gitu. Kadang kalau udah kayak minus 15, minus 14 aku cuma lapis 2 aja aku bisa. Udah kayak ya udahlah gitu. Next itu adalah makanan. Aku kan vegan. Dan di sini tuh menurut aku sayur susah banget carinya. Jadi aku tuh kadang dapet sayur yang bagus, kadang kalau nggak bagus aku nggak makan sayurnya, kadang aku cuman kayak makan kentang aja. Terus kalau udah kepepet banget gitu ya, aku mau nggak mau bikin pasta, terus pakai crab, terus pakai susu gitu kan, mau nggak mau ya terpaksa gitu. Ya bagi aku karena aku vegan, makanan di sini susah, jadi ya makan seadanya aja, ulang lagi itu lagi gitu. Cuman ya mau gimana lagi, nggak apa-apa. Terus menurut aku orang Rusia itu di sini mereka baik, aslinya baik. Meskipun aku udah bilang kan kalau mukanya jutek belum tentu dia nggak baik. Aslinya mereka baik kalau kita kenal. Terus menurut aku ya orang-orang yang aku temuin, orang-orang yang aku kenal, orang Rusia itu gila belajar sih. Aku salut banget lihat orang Rusia tuh belajarnya kayak gimana. Mereka itu pinter-pinter. Jadi orang Rusia itu ambisius untuk belajar. Dan mereka juga mau belajar bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, sama bahasa Jerman juga. Beberapa teman aku bisa ngomong bahasa Mandarin sih. Terus aku kan ngobrol sama salah satu teman aku, orang Rusia. Dia bilang tuh kalau di Rusia mau dapet beasiswa itu susah. Mereka tuh emang yang harus pinter banget. Terus habis itu nilainya emang harus selalu bagus gitu. Di sini mereka bilang sih uang kuliahnya mahal. Makanya mereka tuh bener-bener belajar untuk dapetin beasiswa. Karena kalau nggak dapet beasiswa di sini mahal. Mungkin sama kali ya kayak di Jakarta. Terus lagi nih ya, uniknya beberapa orang Rusia di sini bisa ngomong bahasa Inggris. Cuman mereka nggak mau ngomong bahasa Inggris. Kayak misalnya nih, aku ngomongnya pakai bahasa Inggris kadang. Cuman mereka tuh balesnya pakai bahasa Rusia. Terus aku tetap ngomong bahasa Inggris, ya mereka tetap ngomongnya bahasa Rusia gitu. Terus kadang tuh kan aku suka nongkrong di dapur gitu. Suka makan di dapur. Terus aku suka ngeliatin, ini mereka masak apa sih? Terus aku tanya, "Stotoy gatovis, apa yang kamu masak?" gitu kan. Terus nanti mereka jelasin masak ini gini. Terus nanti mereka nawarin, kamu mau coba? Ntar mereka masak, terus mereka kasih ke aku gitu. Jadi aku udah cobain beberapa makanan Rusia. Dan rasanya tuh enak kok. Aku mau ceritain pengalaman aku kuliah offline di Rusia pas waktu semester 1 bulan Januari. So, dosen-dosen itu ngerti banget kalau kita tuh foreigner. Dan mereka tuh bakal ngebantu banget kalau misalnya kita nggak ngerti bahasa Rusianya gimana. Terus dosen itu bilang jangan khawatir, kita paham kok. Kalau kamu mungkin masih belajar, masih proses belajar bahasa Rusia gitu kan. Jadi waktu itu aku ujian praktek, terus aku presentasi dan dosennya itu kayak skip gitu, nggak ngasih pertanyaan. Dan terus habis itu kayak udah tenang aja, tenang gitu. Dosennya tuh kayak ngebantu aja gitu.
Aku mau jawab pertanyaan, ini sering banget sih ditanyain sama teman-teman aku. Kenapa pilihnya di Rusia? Kenapa nggak di Eropa? Terus kenapa nggak LPDP aja? So, aku mau jawab pertanyaannya. Kenapa pilihnya di Rusia? Karena waktu itu nggak sengaja aja aku daftar. Terus habis itu kenapa di TOMS? Karena aku kenal temen aku salah satunya, namanya Bintang. Dia temen renang aku. Sebenarnya aku pilih juga di Moskow, itu urutan pertama yang aku pilih, cuman aku nggak dapet. Terus sebenarnya aku juga keterima di Universitas Negeri Jakarta, jurusan olahraga juga. Tadinya tuh aku nggak mau S2 kan, cuman nggak tahu kenapa aku kayak dapat motivasi gitu. Aku tuh mau lebih aja gitu biar pendidikan aku juga bagus, terus aku belajar lagi gitu kan. Terus tiba-tiba aku bilang ke papa aku mau daftar S2 gitu kan. Ya udah aku daftar di Rusia, abis itu tahun 2020 itu belum ada kejelasan gitu kapan sih pengumumannya gitu kan. Aku tuh lulus atau enggak. Terus abis itu aku coba daftar di UNJ dan waktu itu prosesnya cuma 2 bulan dan aku tuh keterima di UNJ bulan Juni. Terus habis itu ya udahlah, aku kuliah aja di UNJ karena di Rusia itu waktu itu belum jelas karena corona tuh lagi besar-besarnya waktu itu kan, terus lockdown di mana-mana. Ya udah aku daftar kuliah di UNJ, terus habis itu aku daftar ulang, aku udah bayar 1 semester. Dan ternyata beberapa hari kemudian aku lolos beasiswa Rusia. Dan aku kayak OMG, aku udah bayar kuliah di UNJ, terus gimana? Terus mama papa aku bilang ya udah nggak apa-apa, ke Rusia aja. Ya udah, jadinya uangnya angus, aku pilihnya kuliah di Rusia. Terus lagi nih pertanyaan dari beberapa teman aku, kenapa nggak LPDP aja? So, aku tuh orangnya tahu diri. Aku tuh orangnya tuh kayak gimana ya, kayak udah tahu kemampuan aku tuh nggak bakal mampu kalau daftar LPDP. Karena itu kan harus tes bahasa Inggris, TOEFL dan semacamnya gitu. Aku nggak berani. Aku pernah coba dan aku tuh kayak aku ngerasa kesulitan. Terus aku bahasa Inggris aku tuh bener-bener nggak bagus gitu kan. Terus habis itu karena kalau di Rusia itu yang penting kita mau belajar bahasa Rusia karena kan sebelum kuliah kita ada persiapan kuliah bahasa Rusia kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau kalian daftar beasiswa PKR Rusia, kalian tuh harus belajar dulu bahasa Rusia. Jadi kalau kalian daftar S1 nanti totalnya 5 tahun. Kalau kalian daftar S2 nanti totalnya 3 tahun. Dan aku tuh udah kuliah bahasa Rusia sampai B1 dan aku udah semester 1 kuliahnya. Dan sekarang minggu depan nanti aku mulai semester 2. Terus lagi ada yang tanya, bahasa Rusia itu susah gak sih? Kayaknya semua bahasa itu susah kalau kita nggak mau belajar, kalau kita nggak mau coba. Jadi menurut aku susah-susah gampang. Aku pun masih jelek banget bahasa Rusianya, cuman I'm trying my best. Aku setiap hari belajar bahasa Rusia kayak dari YouTube atau nonton film. So, ya usaha aja. Terus gimana biaya kehidupan di Rusia, terutama di Siberia? Jujur di Siberia itu nggak mahal, makanan masih murah-murah. Aku tuh kayak seminggu tuh belanja nggak nyampe 300, nggak nyampe 2,5 untuk 1 minggu loh. Karena kan aku makannya kayak cuman sayur-sayuran, aku nggak makan daging-dagingan. Kalau makan ayam, makan sapi gitu, makan daging sapi, mungkin agak bisa lebih mahal, mungkin bisa 300 atau 400 ribu gitu. For your information, di sini daging ikan susah banget carinya, jadi kayak harus pergi ke mall atau harus bener-bener di supermarket yang besar gitu kayak Lenta atau Spar gitu. Cuman aku tuh males banget perginya ke sana. Jadi aku tahan aja, aku makan sayur-sayuran di sini. Cuman ya I'm still healthy until now, puji Tuhan. Tapi aku sempet sakit sih, kan aku udah cerita tuh di vlog sebelumnya aku sempet sakit karena di sini cuacanya ekstrim gitu kan. Dan ini this is my first time aku tinggal di negara yang ada winternya gitu. Biasa panas-panasan di Jakarta gitu kan. Cuman ya udah mau gimana. Dan juga jangan lupa kalau kalian tuh siapin obat sebanyak-banyaknya. Aku tuh bawa obat banyak banget sampai 3 kilo kali. Sebanyak itu karena ya itu menurut aku obat yang bakal ampuh kalau misalnya aku sakit di sini. Dan benar kemarin aku sakit di sini kan, terus aku minum obat yang dibawain sama mamaku dan ya puji Tuhan udah sehat sekarang.
Aku juga mau cerita, gimana sih tinggal di asrama itu, enak gak sih? Ya so far aku nyaman di sini, cuman ya gitu kita nggak ada privacy gitu kan. Kayak kalau mau teleponan ya satu kamar denger gitu. Terus kalau misalnya mau nonton film, terus mau main game, ya emang agak berisik. Cuman it's okay. So far di sini masih masih fine fine aja gitu kan. Terus lagi, apakah saya homesick? Tentu saja saya homesick. Saya kangen sekali dengan rumah, dengan keluarga, kangen sama Jakarta, kangen banget sama sahabat-sahabat juga. Cuman ya udah tahan aja karena tahun depan bakal pulang lagi ke Indonesia. Ya ya udah jalanin aja hidup. Nggak kerasa juga sekarang udah bulan Februari, udah hampir 2 bulan tinggal di Rusia, nikmatin aja. Nanti kan bakal pasti pas pulang ke Indonesia nanti juga bakal kangen Rusia gitu kan. Ya pokoknya kalian siap-siapin mental aja kalau kalian mau tinggal, mau pindah ke luar negeri, mau kuliah di luar negeri, apalagi jauh banget kayak aku nih, jauh banget, harus 4 kali terbang, 4 kali ganti pesawat gitu kan transitnya. Untungnya tuh aku udah sempet travel ke beberapa negara gitu kan. Jadinya aku dari situ aku belajar kalau misalnya kayak gini loh kalau tinggal di luar negeri gitu kan. Terakhir kan aku ke Belanda 2 bulan. Jujur kalau di Belanda waktu itu aku ya suka banget. Malah aku nggak mau pulang rasanya. Cuman aku harus pulang, aku harus ke Moskow kan. Terus ya orang Rusia itu suaranya besar banget gitu. Kayak orang lagi marah gitu. Cuman ya nggak marah. Itu ya normal di sini. Ya pokoknya kalau kalian ketemu orang Rusia, kalau yang mukanya jutek-jutek gitu terus suaranya besar ya itu normal. Ya pokoknya kalau kalian mau tinggal di luar negeri gitu, siapin mental deh. Mental kalian tuh harus kuat. Kayaknya sih kemarin kalau aku dari 2020 udah pindah ke Rusia, kuliah persiapan bahasa Rusianya gitu. Kayaknya aku udah nggak kuat sih. Aku kayaknya sih minta pulang. Soalnya aku kayak gimana ya? Beda banget gitu sama Jakarta. Ya emang sih ini udah pilihan aku. Aku bakal kuliah di Rusia, terutama di Siberia, dan bakal jauh banget dari orang tua dan bakal jauh juga eh, suasananya dari Jakarta gitu. Cuman emang bener jujur kalau aku kemarin dari 2020 udah di Rusia, aku kayaknya minta pulang. So, buat kalian yang mau kuliah di luar negeri, kalian harus pikirin matang-matang apakah kotanya nanti bakal cocok sama kalian atau kalian bakal suka. Pokoknya itu emang bener harus dipikirin matang-matang sih. Cuman aku bersyukur aku bisa kuliah di Tom State University karena kan top 10 juga di Rusia dan kuliahnya emang bagus. Ya pokoknya kalau kalian nanti kuliah di luar negeri gitu, pasti kalian bakal kangen banget sama keluarga, bakal kangen banget sama teman-teman. Makanya jangan buang-buang waktu kalian untuk selalu deket sama keluarga, sama teman-teman gitu. Sekarang aku ngerasain sih jauh banget dari keluarga itu, rasanya sedih banget. Makanya ya yang bisa aku lakuin adalah cuman berdoa, terus habis itu kalau kangen ya telepon, video call. Ya pokoknya semua tindakan itu harus dipikirkan matang-matang. Apakah ini nanti bagus buat aku, apakah aku nanti bakal nyaman, ataukah nanti aku nggak suka atau gimana. Pokoknya ya jangan sampai kalian menyesal, jangan sampai kalian buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang uang. But so far aku suka di Toms ya. Terus habis itu ya orang-orangnya baik, seperti yang aku bilang, pendidikannya bagus. Yang pertama sih, yang pasti jangan sampai aku nyesel salah pilih kampus sih. Cuman aku suka banget sama Tom State University. Dosen-dosennya semua baik, teman-teman aku baik, mereka ngebantu, mereka paham kalau aku ini foreigner, terus aku masih belajar bahasa Rusia. Juga teman-teman di kamar asrama aku baik-baik semua. Terus habis itu satu blok semuanya baik. Kalau masak kita bareng-bareng, pokoknya semuanya baik dan itu yang membuat aku nyaman. Aku juga mau jawab pertanyaan beberapa teman aku kuliah apa di Rusia. Jadi aku tuh di sini kuliah kepelatihan fisik olahraga gitu. Karena kan aku kan swimming coach di Jakarta. Terus aku menurut aku ilmu aku tuh masih kurang kan untuk ngelatih gitu. So
aku mengambil kepelatihan fisik supaya ya lebih baik lagi nanti untuk murid-murid aku gitu. So rencana aku tahun depan adalah aku pulang ke Indonesia, aku mau kerja di Jakarta. Cuman kan kita juga nggak tahu ya, ini kan omongan aku sekarang. Cuman kalau misalnya ada yang lebih baik lagi, misalnya mungkin aku mau kuliah lagi S3, aku juga nggak tahu sih. Kalau aku nggak males ya, karena kuliah S3 itu 4 tahun. Atau mungkin nanti aku mau kerja di luar negeri, kan kita juga nggak ada yang tahu. Cuman so far rencana aku adalah aku mau pulang ke Indonesia, aku mau ketemu sama keluarga keluarga aku, terus aku rencananya mau kerja aja di Jakarta gitu. So far seperti itu, cuman kan kita nggak tahu ya, we never know. Ya pokoknya selama aku kuliah di TOMS, aku nggak mau menyia-nyiakan waktu aku untuk belajar. Aku harus pulang dengan prestasi nanti ke Indonesia, amin. Terus juga aku harus mendapatkan nilai yang bagus gitu kan. Terus juga pokoknya aku mau semua yang terbaik, aku mau ngasih yang terbaik buat keluarga aku. Aku di sini belajar serius, aku nggak mau main-main. Pokoknya semuanya harus sesuai dengan rencana. So, semoga kalian juga terinspirasi untuk kuliah di luar negeri gitu. Sebenarnya kuliah di mana aja, oke. Yang penting kita mau belajar, kita mau berusaha gitu kan. Kita mau memperbaiki diri. Emang manusia itu nggak pernah merasa puas ya. Cuman ya nggak ada salahnya kalau kita mau belajar lagi gitu. So guys, jadi kuliah di luar negeri itu untuk menambah pengalaman, untuk menambah wawasan juga, untuk menambah teman-teman juga, international friends gitu kan. Terus habis itu ya bagus juga untuk nanti kalian punya cerita di masa depan, cerita untuk keluarga kalian, cerita untuk anak-anak kalian gitu kan. Oke, so semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk informasi seputar Rusia, terutama di Siberia. Dan untuk kalian yang mau kuliah di luar negeri, semangat. Aku doain semoga kalian sukses, semoga kalian keterima di negara yang kalian mau. Terus juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, untuk like, share, dan komen. So, segini dulu vlog hari ini. Vlog kali ini. Nanti next aku juga bakal cerita-cerita lagi seputar Siberia, seputar Rusia, seputar pendidikan di sini. Terus sekarang aku mau makan siang. So ya, terima kasih untuk yang sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.